Ya itu bang, berarti abang sering ketemu Bapak Jokowi ya bang? Bapak Jokowi. Ya kalau dibilang sering ya kebetulan karena lingkungannya satu komplek, terkadang ketemu. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobras bareng dengan salah satu orang spesial yang beraktivitas di Seskap atau lingkaran istana. Di lingkaran istana berarti dikelilingi orang-orang besar, termasuk Bapak Presiden kita Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, termasuk juga opung kita, Opung Luhut Binsar Panjaitan. Oke kawan Bang Ismar, makanya pantengin terus Obras TV Channel. Buat kawan Bang Ismar yang belum subscribe, langsung saja di subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi paling bebas. Apa kabar Bang Anda? Alhamdulillah Bang Ismar. Gimana Bang? Baik nih. Aktivitas di tengah-tengah corona ini Bang. Ya, sebelumnya Bang Ismar, Iya, Bang. saya mau menyapa dulu kawan-kawan Bang Ismar Oh di iya. akun Obras TV Channel ini. Oke, Halo Bang. kawan-kawan Bang Ismar. Halo, Bang Ismar. Jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng. Oke. Kita diminta untuk ngobrol bebas Bang Ismar ya. Ngobrol bebas, Jadi Bang. kita bebas-bebas saja Bebas, ketawa, bebas. ketiwi, yang penting substansinya masuk. Iya. Bang Ismar. Ini Bang, kan Abang beraktivitas di Seskap, Iya. sekretariat kabinet lah Bang. Ya termasuk sekretariat kabinet itu kan Bang lingkaran istana Bang. Iya. Gimana Bang rasanya Bang beraktivitas atau bekerja di sana Bang? Kalau ditanya aktivitas di sekretariat kabinet, luar biasa, luar biasa hebatnya. Jadi kita sebelumnya tugas fungsi kita di sana itu adalah memberikan dukungan tetap kepada presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, di Republik ini. Jadi apapun yang akan dilaksanakan presiden, kita harus mendukung dari segi penyiapan, dari segi bahan-bahan, kita harus sudah siap. Jadi itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Jadi kita sudah harus matang, sudah harus punya konsep dan punya bahan lah yang harus kita siapkan. Memang luar biasa dinamis. Abang pernah nggak Bang? Maksudnya mungkin kawan-kawan Bang Ismar juga yang nonton video ini, nggak pernah kebayang untuk maksudnya bekerja atau beraktivitas di Seskap atau lingkaran istana, di mana lingkaran istana ini kan Bang orang-orang besar semua di situ Bang. Abang sebelumnya pernah kebayang nggak Bang bisa beraktivitas di Seskap itu Bang? Kalau kebayang sih enggak, apalagi mimpi Bang Ismar ya. Mungkin tidak pernah terngiang sedikit pun Bang Ismar. Apalagi kebayang, tapi itulah yang dinamakan nasib ataupun rezeki ya. Kita nggak tahu kita ke depannya bagaimana. Yang penting kita tetap upaya, tetap bekerja keras lah, menunjukkan bagaimana potensi, mengembangkan potensi lah pada intinya. Dimanapun nanti kita beraktivitas, ya tetap harus potensi kita yang kita unggulkan. Berarti Abang sering ketemu Bapak Jokowi ya Bang? Bapak Jokowi. Ya kalau dibilang sering ya kebetulan karena lingkungannya satu komplek, terkadang ketemu, terkadang kalau misalkan lagi muter atau lagi sholat, kita ketemulah beberapa kali. Cuma kalau langsung intens komunikasi nggak mungkin juga kita. Kalau Pak Jokowi itu gimana Bang kalau di kantor? Kan kalau mungkin kalau di luaran di masyarakat, mungkin orang udah sering melihat kalau Pak Jokowi memang sangat dekat dengan masyarakat. Kalau lagi kunjungan gitu, misalnya dada-dada. Yeah. Kalau di lingkungan kantor Pak Jokowi gitu nggak Bang? Dada-dada juga nggak Bang di lingkungan kantor? Jadi cenderung sama aja Bang Ismar sebenarnya, sama aja. Jadi kebetulan ya orang yang ada di lingkaran istana pun ya sama saja dengan masyarakat biasa. Ketemu dengan presiden sungguh senang dan menyapa. Kadang-kadang bisa salaman dan sebagainya, sama lah pada umumnya sama masyarakat. Dan Jokowi sendiri pun mungkin ya sama merespon juga dengan baik. Dengan baik Bang. Kalau di lingkaran istana di Seskap itu Bang, maksudnya itu aktivitasnya seperti apa sih Bang?
Kalau di Seskap sendiri aktivitasnya itu kebetulan yang paling utama adalah sebagai pengawasan kebijakan. Yang kedua itu makanya kayak seperti saya ini diposisikan sebagai bisa dikatakan analis kebijakan. Analisis kebijakan. Nah, jadi semua program pemerintah yang sudah disosialisasikan harus kita pantau. Implementasinya harus bisa tepat, harus bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh pemerintah sendiri. Jadi sih secara garis besarnya ya seperti itu, cuma secara teknisnya mungkin terlalu Di Seskap itu beraktivitas sudah berapa tahun Bang? Kalau di Seskap itu aktivitasnya jalan 5 atau 6 tahun lah sudah berjalan. 6 tahun Bang. Ini lah Bang, pertanyaan terakhir Bang. Abang kan sudah 5 tahun, mau 5 tahun lah beraktivitas di sana. Sejauh ini Abang melihat sosok Bapak Presiden itu Joko Widodo itu gimana Bang? Kan ini dia sudah, berarti Abang sudah lama lah misalnya melihat Bapak Jokowi. Gimana sosok Bapak Jokowi di mata Abang itu? Kalau ditanya masalah sosok Jokowi itu adalah pemimpin yang luar biasa dinamis. Karena kita merasakan langsung bagaimana ketika Presiden ini melaksanakan rapat terbatas Bang Ismar. Jadi seandainya rapat terbatas itu dilaksanakan jam 1 siang, kadang-kadang jam 9 pagi kita harus sudah diminta untuk menyiapkan. Kadang kita sebagai manusia biasa nih kadang-kadang waktu yang ditentukan tidak cukup, tapi itu harus kita lakukan. Jadi itulah kadang-kadang itu rapat yang luar biasa, dalam waktu 3 jam kita harus siapkan semuanya. Jadi Bapak Presiden ini nggak bisa ditebak Bang? Nggak bisa ditebak, betul. Sangat dinamis. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan singkat kita dengan Abang Anda Muhammad Ribai Subahanda Lubis. Mudah-mudahan dari obrolan ini dapat memberikan manfaat buat kawan Bang Ismar yang menonton. Jangan lupa dukung terus Obras TV channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih Bang Anda. Terima kasih Bang Ismar.